Halo teman-teman, kali ini gue mau bikin video cara ngecek tegangan ya, tegangan listrik. Gimana cara ngecek tegangan listrik, tegangan atau voltase ya. Kalau orang kita bilangnya tegangan, ada juga yang bilang voltase. Nah, itu emang mungkin kelihatan simpel, tapi ini penting, ini vital. Karena kalau nggak stabil, tegangan itu nggak stabil, elektronik di rumah tangga itu nggak awet. Nah, misalkan gini, tegangan listrik standar di Indonesia itu di kita itu 220 ya. Lalu pada saat kita ukur tegangan itu ternyata di bawah 180, 170 gitu. Nah, itu nggak boleh. Apalagi sampai 140 ya, 140, 150 itu berat. Itu kompresor AC, kulkas itu akan panas, rusak. TV itu cepat rusak. Makanya kadang-kadang di luar sana tetangga ada yang bilang, kok kulkas gua masih baru, TV gua masih baru kok tapi rusak, nggak mau nyala, nggak dingin gitu kan. Kadang itu belum tentu itu kerusakan itu dari si unit itu, dari si perangkat itu, dari si AC atau kulkas itu. Bisa juga dari voltase, tegangan. Karena kalau tegangannya drop 140, 150, kulkas itu nggak mau nyala. Kok AC itu nggak mau nyala, kompresor itu cuma ngegrung panas. Panas ya, karena untuk tenaga untuk memutar ini kompresor itu nggak ada, nggak kuat. Karena standarnya 220, dikasih 140, 150 nggak bisa. 190 itu 190, 180 sebenarnya masih bisa, cuman asal stabil. Jadi nggak naik turun. Kalau 190 ya udah 190 terus, atau 200 200 ya bisa. Cuman ya baiknya sih 220. Apalagi kalau dia naik turun 140, 170, 180, 160. Nah, itu parah. Itu nggak bisa, benar-benar nggak usah. Makanya eh, kadang jangan nyalain juga brand produknya itu, kok gue beli merek ini cepet rusak gitu, beli ini cepet rusak, ini barang baru kok tahu udah rusak gitu. Selidiki dulu, cek dulu satu-satu, entah itu dari voltasenya, entah dari unitnya sendiri ya kan, karena voltase
masing-masing. Oke. Nah, ini listrik, ini colokan listrik ampere nih. Nah, ini ujungnya merah hitam ini, masukin aja ke lubang ini nih, lubang colokan, kelihatan kan, pasti ada di rumahnya masing-masing colokan. Masukin aja kayak gini. Ini biar kelihatan. Ini sih kena. Makanya betah makan enak dulu ya. Kenapa kurang? Nah, kelihatan nggak tahun lo? Oh, belum. Nah, kelihatan kan 222 tuh, 222. Sebenarnya ini lewat, tapi ini bagus 223. Yang penting dia jangan turun, ini kan kelihatan ya, 222. Bentar, nih kelihatan angkanya 222,4, 222 itu kelebihan, tapi nggak apa-apa, penting asal jangan 140, 150, 160. Nah, itu nggak boleh, itu sepaneng, itu yang namanya kalau kata orang kampung tuh, orang kita tuh sepaneng, lampunya itu redup kayak gitu tuh. Sepaneng, ini lagi sepaneng, biarin aja. Nah, itu nggak boleh biarin aja, rusak lampu, listrik, elektronik rumah tangga itu akan cepat rusak, panas semuanya, itu panas, komponennya akan panas semuanya kalau enggak sampai 220 ya. Kalau ini benar-benar standar, dulu 140 tapi sekarang udah 220, sesuai dengan standar pemakaian listrik di Indonesia ya teman-teman. Seperti itu, colokin aja, cukup colokin kayak gini, posisi di V, lambang V ini, V lambangnya ini. Tang ampere bisa beli toko-toko elektronik, banyak klaim ampere atau tang ampere. Masukin aja, dicolokkan kayak gitu. Oke teman-teman, itu ya teman-teman, sedikit cerita tentang sejarah kenapa kita Indonesia ini pakai voltase standarnya 220. Karena setiap negara itu beda-beda ya, nggak semua negara pakai 220, ada yang 230, 160, 170, bahkan 240, itu beda-beda, setiap negara beda. Nah, kenapa Indonesia sendiri pakai 220? Itu kita dulu peninggalan Belanda ya, kita dijajah Belanda. Belanda dulu bikin listrik pertama itu perusahaan Belanda, mereka pakai standar 220. Lalu kita dijajah Jepang, lalu Soekarno diambil alih, ya gitulah pokoknya sejarah seperti itu. Akhirnya kita tetapkan bahwa Indonesia memakai standar voltase atau tegangan listrik di Indonesia itu 220. Jadi emang kebanyakan kita di Indonesia ini peninggalan Belanda ya, dari hukum, listrik dan semuanya itu kebanyakan tinggalan Belanda ya, namanya juga dijajah. Tinggal terusin ya gitu ya teman-teman, cerita pendeknya. Tapi cerita panjangnya ya nggak habis 3 jam kalau diterusin cerita panjangnya ya. Terima kasih ya teman-teman.